Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dan insya Allah dalam keadaan sehat dan juga baik tentunya. Nah teman-teman, sebentar lagi 2021 akan berakhir dan kita akan menuju ke 2022. Teman-teman di sini sudah punya planning atau rencana nggak mau ngapain, pengen usaha apa gitu. Nah, saya ingin bercerita dan berbagi informasi mengenai pengalaman saya selama ini menjalankan Ask Advertising, di mana saya menjalankan usaha percetakan itu tanpa modal. Maksudnya di sini adalah tanpa modal mesin dan juga tanpa modal peralatan yang bisa dikatakan cukup mahal. Jadi saya membuka usaha percetakan itu dengan modal kemampuan sedikit sekali desain grafis dari 2016 dan juga laptop atau komputer yang saya gunakan untuk mendesain, dan juga tentunya ada aplikasinya. Nah, kenapa harus belajar desain grafis? Saya berbagi pengalaman ini karena seperti kita ketahui bahwa di tahun 2022 itu pasca pandemi dan saat ini juga memasuki Omicron ya. Jadi ada virus yang baru lagi gitu, dan ini banyak membuat orang bekerja dari mana saja. Nah, di sini juga kita melihat bahwa pertumbuhan UMKM itu juga semakin meningkat, dan ketika pertumbuhan UMKM semakin meningkat, tentunya kebutuhan untuk jasa desain grafis, jasa percetakan itu juga meningkat. Nah, apalagi ini teman-teman yang berada di daerah, tentunya ini sebuah peluang yang cukup menjanjikan, karena dari usaha percetakan ini saya sudah mendapatkan beberapa keuntungannya. Keuntungannya antara lain secara finansial meningkat, kemudian juga bisa mengajak keluarga dan orang tua jalan-jalan serta liburan. Nah, berikut ini apa saja yang harus kamu miliki. Tentunya yang pertama adalah kemampuan dasar dulu untuk desain grafis. Yang pasti kamu harus belajar mengenai apa itu aplikasi Photoshop, kemudian atau juga Adobe Illustrator, ataupun juga aplikasi yang lainnya. Kamu harus punya dasar ini dulu. Kalau belum, pelajari. Banyak tutorial, banyak informasi yang ada saat ini mengenai cara belajar mulai dari dasar. Dan insya Allah saya akan juga berbagi pengalaman, tips, dan juga trik bagaimana cara belajar desain grafis, yang mana sudah saya praktekkan sejak beberapa tahun yang lalu, atau lebih tepatnya dari tahun 2013 ya, belajar desain grafisnya. Kemudian setelah itu, setelah kamu punya kemampuan untuk untuk desain, selanjutnya adalah kamu bangun kerjasama dengan orang-orang yang memiliki usaha percetakan, atau lebih tepatnya lagi orang yang memiliki mesin untuk mencetak, baik itu berupa baliho, kemudian juga spanduk, stiker, dan lain-lain. Itu kamu ajak kerjasama. Kamu datang langsung ke tempatnya boleh, atau berkirim email. Kamu tanyakan apakah boleh menjalin kerjasama, dan kemudian tanyakan kembali berapa harga untuk jasa atau juga menjadi resellernya. Jadi di situ nanti ada pengurangan harga dari percetakan yang memiliki mesin. Jika belum memiliki kerjasama dengan orang yang memiliki mesin, apakah saya bisa berusaha? Jawabannya, kamu masih bisa berusaha jasa percetakan. Dengan apa? Dengan menjual desain kamu melalui media digital. Kamu ajak orang-orang yang saat ini memiliki usaha kecil atau juga usaha mikro untuk bekerja sama sebagai orang yang mempromosikan usaha mereka melalui media sosial. Nah, Anda atau kamu coba tawarkan jasa desain untuk digital. Kamu jual kemampuan kamu, keahlian kamu, tanpa harus mencetak produknya. Jadi yang kamu jual adalah media digitalnya. Dan jangan lupa, dalam sesi ini kamu juga harus mengasah ilmu kemampuan bagaimana cara membuat branding yang baik. Banyak sekali orang yang sudah mulai mengajarkan tentang branding. Salah satunya yaitu guru saya, Dodi Zulkifli, atau Pak Subiakto, juga sangat bagus ilmunya. Kamu bisa pelajari itu lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah setelah kamu
ajak orang lain kerjasama dalam percetakan, ataupun juga kamu ajak orang lain usaha mikro kecil dalam menjual produk digitalnya, sekarang adalah kamu coba mulai bangun koneksi. Bangun koneksi, buka diri, buka kemampuan dan wawasan. Selain kamu buka diri, mengajak orang lain berteman, kemudian pelan-pelan memperkenalkan keahlian kamu juga harus mulai terus-menerus mengasah ilmu pengetahuan tentang desain grafis. Kemudian juga kamu harus mulai belajar bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan kamu dan juga bagaimana cara menjual kemampuan kamu. Karena yang terpenting di sini adalah bagaimana kemampuan berbanding lurus juga dengan ilmu pengetahuan tentang penjualannya. Itu yang sangat penting bagi kamu. Nah, itu dia tadi pengalaman dari saya tentang wirausaha percetakan yang dari daerah ya, bisa dikatakan jauh dari perkotaan. Saya menggunakan relasi dan juga sedikit kemampuan yang diasah terus-menerus dan alhamdulillah berkembang saat ini. Tentunya teman-teman di sini juga pasti mampu lebih baik dari saya. Dan tentunya jangan lupa untuk terus update ilmu, upgrade ilmu. Sukai juga video ini karena like, share, dan subscribe teman-teman pada video ini membuat saya lebih bersemangat untuk membuat video berikutnya. Dan tentunya setelah ini akan saya buat tutorial mengenai desain grafis untuk pemula, benar-benar pemula, hingga nanti pelan-pelan teman-teman belajar bagaimana cara mendesain yang bisa dikatakan sebagai nantinya jalan usaha untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.